Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullal lima khuliqa lahu fa ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazida mirfdih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah wal an'ami wal hirs wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan barusan terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 14. Surat Ali Imran ayat 14 ini menjelaskan bahwa salah satu sifat yang bersifat naluriah yang melekat pada setiap makhluk yang bernama manusia, siapapun dia, apapun latar belakang, perbedaan kebudayaan, bangsa, bahasa, kulit, warna, asal usul, bahkan juga jenis kelamin, adalah kecintaan kepada dunia dan segala isinya. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala diberikan satu anugerah yang luar biasa. Yang kalau anugerah itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan menyebabkan kebaikan. Akan tapi jika anugerah itu diperlakukan secara berlebih-lebihan, adanya hirsun, adanya demikian pula keinginan yang tidak bisa terkendali terhadap urusan dunia itu, maka akan menyebabkan kehancuran di dalam kehidupannya. Bahkan juga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, bagaimana manusia itu kadang-kala tidak bisa mengendalikan diri di dalam mengendalikan kecintaan kepada materi ini. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis, laukana libni adama wadiyani min dhahabin labtagha salisahuma. Andaikan manusia sudah memiliki dua bukit emas itu dimiliki oleh dia, labtagha salisan, dia pasti akan mencari bukit emas yang ketiga. Kapan akan selesai dari pencarian untuk mendapatkan bukit emas yang ketiga itu? Hatta yamillat turabul jaufa, sehingga pada saat sudah masuk sebagian seonggok tanah ke dalam perut orang itu, barulah di situ terjadi penghentian pencarian harta kekayaan. Alias ketika manusia sudah mati di dalam alam kubur, tanah itu masuk ke dalam perutnya, sudah menjadi bangkai manusia. Pada saat itu akan berhenti penghentian pencarian kepada yang disebut dengan kekayaan. Oleh karena itu maka di dalam Islam kita mengetahui bahwa Islam tidak pernah melarang seseorang untuk memiliki harta, bahkan dipersilakan, bahkan diperintahkan, fabtaghu indallahi rizqa, carilah oleh kalian rizki dari Allah yang merupakan anugerah dari Allah. Sebagai yang tujuan utamanya ada dua, pertama bekal ibadah kepadanya, yang kedua adalah untuk memberikan kebaikan kepada sesamanya. Tetapi ketika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka yang akan terjadi justru bukan kebaikan, akan tapi kehancuran. Dalam realitas kehidupan manusia sekarang ini kita melihat, bahkan di televisi kita disajikan sekarang setiap hari, bagaimana akibat dampak orang yang punya kerakusan yang luar biasa terhadap materi. Orang yang rakus terhadap materi akhirnya akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan materi itu. Dia pergunakan kekuasaannya, kekerasannya untuk membunuh, memfitnah, bahkan juga membunuh dengan cara yang keji. Ujungnya apa? Ujungnya adalah bukan kebahagiaan, bukan kesenangan, akan tapi juga justru kehancuran dunia dan akhirat. Tidak ada manfaatnya harta yang begitu banyak. Harta yang jumlahnya mendekati 1 triliun pun dalam bentuk onggok emas itu tidak ada artinya. Tidak ada gunanya sama sekali ketika manusia dikendalikan oleh hawa nafsu yang berlebih-lebihan. Ketika iman tidak ada. Ketika tidak ada pendidikan yang baik yang menghantarkan manusia pada kesederhanaan untuk hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dengan cara yang halal. Karena mencari rizki itu kan dua persyaratannya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Bagaimana cara kita mendapatkan harta itu dan bagaimana cara kita memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya.
Sehingga harta itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebaikan kepada sesama kita. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman supaya tidak punya sifat rakus, tidak punya sifat tamak, karena kerakusan dan ketamaan itu menyebabkan manusia menjadi fakir yang sesungguhnya. Siapa sesungguhnya orang fakir itu? Orang fakir itu kata Nabi, bukan semata-mata orang yang tidak punya harta, bukan semata-mata orang yang tidak punya materi, tidak punya sawah, tidak punya gedung, tidak punya kendaraan dan lain sebagainya, tidak punya perusahaan. Tetapi orang yang fakir miskin itu adalah orang yang rakus, orang yang tidak pernah merasa bahagia, tidak pernah merasa segar ketika dia minum. Karena apa? Karena minuman yang diminumnya adalah bukan minuman yang segar, tapi minuman yang menyesakkan, yang menghancurkan. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, "Iyyakum wat-tam'a fa innahu al-faqrul hadir." Jauhilah oleh kamu sekalian sifat rakus dan tamak terhadap dunia dan segala isinya, terhadap uang, jabatan, kekayaan, demikian pula yang lainnya, hal-hal yang melekat pada itu. Iyyakum wat-tam'a, jauhkan oleh kamu sekalian at-tam'a, yaitu sifat rakus dan tamak. Kenapa? Fa innahu al-faqrul hadir, karena sungguhnya kerakusan, ketamaan itu adalah merupakan kefakiran yang nyata, kefakiran yang melekat pada setiap diri manusia. Kemanapun manusia itu, dimanapun dia berada, merasa fakir terus, merasa tidak pernah bercukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu maka tidak pernah dia merasa bersyukur, ingin mengejar satu dengan yang lainnya, sampai dengan yamil turabul jawab, sampai tanah itu masuk ke dalam perutnya, alias dia sudah mati. Karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman, yang yakin akan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka imanlah yang mengendalikan kondisi kita. Imanlah yang mengarahkan kita pada kehidupan yang baik dan benar. Imanlah yang harus dijadikan sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Karena hanya iman dan amal solehlah yang bersifat abadi. Sedangkan dunia sifatnya sementara. Jadikan oleh kita dunia sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Semakin banyak harta, semakin banyak peluang dan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Baik dalam kerangka bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun juga dalam rangka memberikan kemanfaatan dalam kehidupan umat manusia. Itulah hakikat dari iman. Itulah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh kerakusan dan ketamaan. Fakta nyata sekarang di depan kita, orang-orang yang punya kedudukan terhormat, orang-orang yang punya kedudukan, jabatan yang tinggi, yang gajinya luar biasa, yang uangnya banyak, ternyata juga ujungnya adalah kehancuran kehidupan, karirnya, masa depannya. Bahkan bukan sekali, kalau dia tidak bertobat kepada Allah setelah membunuh orang dengan sengaja, maka sesungguhnya dia di ujungnya adalah mendapatkan kecelakaan di akhirat nanti. Oleh sekali lagi marilah kita tingkatkan, kuatkan imannya kita miliki, kita jaga, kita pelihara kelakuan kita agar sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah,
usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzaba kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa ifadlika amman siwaka ya wasi'al maghfirah. Allahumma innaka baitaka azimun wa wajhaka karimun wa anta ya Allah halimun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Fansurna 'alal qaumil fasiqin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.